Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita, sehat selalu untuk kita. Puji syukur kita masih diberikan kehidupan nafas untuk hari ini. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 6 ayat 19 sampai 23. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat akan merusaknya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, para setelamarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini, bagaimana Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan. Mata adalah pelita tubuh. Jadi, jika mata kita jernih, seluruh tubuh kita akan penuh dengan cahaya. Orang Yahudi menganggap mata sebagai jendela jiwa seseorang. Lampu atau pelita bersifat kiasan, mengacu pada lampu tubuh. Mata satu-satunya saluran yang melalui cahaya masuk ke dalam tubuh manusia. Jika matamu baik, mata di sini adalah harus fokus dan tunggal. Mata yang baik adalah melihat objek, tidak berbayang atau mendua. Kita yang punya penglihatan sudah kabur, melihat terbayang, yaitu sebagai gambaran mata yang baik tidak ditandai dengan penglihatan ganda. Apa yang dilakukan dengan mata? Memungkinkan seseorang untuk melihat jalan mereka, tetapi dengan mata yang jernih supaya berfungsi dengan baik. Yesus menggunakan istilah mata jahat dalam arti kiasan, mengajarkan bahwa mata seperti itu mencoba untuk fokus pada kepemilikan duniawi atau keuntungan materi dan Tuhan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam kehidupan ini kita akan menemui banyak hal di mana kita harus memilih di antara mengumpulkan harta di dunia, memberi waktu kita ke tempat kita bekerja, mengejar karir kita, dan mendahulukan keinginan bos kita di kantor lebih dari segalanya, atau terus ingat bahwa kemampuan kita, apa yang berhasil kita raih, dan berkat yang kita terima saat ini adalah titipan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Bila kita menempatkan harta duniawi di atas segalanya, disitulah hati kita, hidup kita, prioritas kita berada. Tetapi saat kita mau belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan menjadikan Yesus sebagai sesuatu yang berharga di hidup kita, pastinya hati kita, seluruh hidup kita, kerinduan kita akan mengarah kepada Yesus. Yang menjadi pertanyaan besar bagi kita adalah apa yang kita mau dalam hidup ini, apa yang membuat kita hidup bisa berarti, dan apa yang menjadi harta kita terindah dalam hidup ini. Di manakah pilihan hidup kita yang akan kita ambil? Para sahabatku, sahabat suara hati,
dan para pendengar dimanapun Anda berada, mata bisa mengontak pikiran dan hati. Apa yang dilihat oleh mata bisa begitu cepat direspon ke pikiran dan hati. Ketika pikiran dan hati sudah turut campur tangan, maka orang akan berbuat sesuatu. Ketika melihat barang orang lain, timbul rasa iri dan ingin memilikinya. Ketika melihat wanita cantik atau pria tampan, mata terbelalak dan memikirkan hal yang aneh-aneh. Maksud utama Yesus adalah bahwa orang yang percaya harus mempertahankan satu mata yang jernih, memberikan satu-satunya perhatian kepada Allah saja. Jadi, jika mata kita dapat melihat dengan jelas, seluruh tubuh kita akan memperoleh manfaat dari penglihatan sejati dan menjadi penuh cahaya kebenaran. Jika mata berfungsi dengan baik dan jernih, ia melihat baik jurang maupun jembatan yang mengarah ke seberang dengan aman. Ini memandu seluruh tubuh menuju keselamatan sesuai dengan cahaya yang dilihatnya. Tubuh diterangi oleh cahayanya, bertindak sesuai dengan cahayanya, dan dipenuhi bahkan penuh dengan cahayanya. Namun sebaliknya, jika mata kita buruk dan tidak melihat dengan baik, seluruh tubuh kita akan penuh dengan kegelapan. Akibatnya, kita tidak akan dapat melakukan yang baik. Jika mata kita buruk, seluruh tubuh kita akan berada dalam kegelapan, atau seperti yang Yesus katakan, penuh dengan kegelapan. Kegelapan merujuk kepada pikiran dan tindakan yang penuh dosa dan pilihan-pilihan yang salah. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, jika mata kita jernih dan memahami realitas kerajaan Allah, maka seluruh tubuh kita akan hidup menurut kebenarannya yang mulia. Itu yang akan membawa hati kita ke surga dengan menyimpan harta di surga. Dengan demikian kita akan memiliki sudut pandang yang tepat terhadap uang dan harta benda di dalam terang dan bukan kegelapan. Itu yang akan membawa pada hidup dalam kedamaian daripada hidup dengan cemas mengkhawatirkan harta benda. Saudaraku sekalian yang terkasih, kita bersyukur mempunyai mata yang bisa melihat, tetapi hendaknya mata dijaga. Jangan sampai karena mata hidup kita tersesat. Yesus mengajak kita untuk membina mata kita agar menjadi pelita tubuh yang terang, sehingga hidup kita pun menjadi terang. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang penuh kasih, ajarilah kami untuk berani mengumpulkan harta di surga, agar kami layak dan boleh mendiami kerajaan-Mu bersama para kudus-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.